wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Prodi Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat abad kontemporer, aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Filsafat Barat kontemporer lahir pertama kali di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Munculnya sebagai reaksi terhadap pendewaan terhadap rasionalisme dan kritik utamanya tentang dekonstruksi. Dekonstruksi ini diperlukan karena telah menyisihkan seluruh nilai dan norma dalam menjalankan kehidupan. Ada yang menyamakan makna kontemporer dengan postmodernisme, dan ada pula yang berpendapat postmodernisme bagian dari kontemporer dari sisi budaya. Menurut Louis Lehy, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Istilah postmodernisme sudah dikenal sejak tahun 1917 atau 1917 oleh Rudolf Panwies. Panwies, filosof Jerman yang peka terhadap kecenderungan nihilisme terhadap adanya budaya barat modern. Postmodernisme berakar dari filsafat dan menimbulkan anomali karena karakteristik yang dekonstruktif dan destruktif. Eksistensialisme bisa mereduksi otoritas ontologi ke dalam epistemologi. Postmodernisme dapat memunculkan dekonstruksi dan destruksi terhadap reputasi dan prestasi logika, aksiologi, ontologi, dan juga epistemologi yang telah berhasil membawa ke zaman modern. Zaman kontemporer ditandai dengan pluralisme. Bagi Nietzsche, pluralisme diterjemahkan dalam bentuk nihilisme. Istilah nihilisme bukan berarti ketiadaberadaan atau ketiadaberadaan, namun menunjukkan nilai nol. Bagi Nietzsche, seluruh proses nihilisme dapat diikhtisarkan kematian Tuhan dan devaluasi nilai-nilai tinggi. Nihilis berarti pembongkaran sesuatu yang sudah ada dan manusia terbebas melihat sesuatu yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran pada periode atau abad kontemporer ini, yaitu pertama, aliran eksistensialisme. Perlu kita ketahui, eksistensialisme ini adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Sebenarnya, istilah eksistensialisme tidak menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus. Eksistensi adalah cara berada di dunia. Benda mati dan hewan tidak menyadari keberadaannya di dalam dunia ini. Akan tetapi, manusia sadar hal tersebut. Itulah sebabnya, segala sesuatu mempunyai arti sejauh masih berkaitan dengan manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan arti kepada segala hal. Ada beberapa hal yang dapat mengidentifikasi ciri dari aliran eksistensi ini, yaitu pertama, eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Kedua, eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat
akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa. Keempat, eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter. Terhadap gerakan-gerakan totaliter itu, baik gerakan fasis, komunis, yang cenderung menghancurkan atau menggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Kelima, eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek atau harapan manusia di dunia. Keenam, eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, pengalaman, kesadaran yang dalam dan langsung. Filsafat ini bertitik tolak kepada manusia konkret, manusia yang bereksistensi. Dalam kaitannya dengan ini merupakan berpendapat bahwa pada manusia eksistensi mendahului esensi. Tokoh yang penting dalam filsafat eksistensialisme adalah Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Martin Heidegger berlangsung pada tahun 1883 sampai 1976. Martin Heidegger adalah salah satu filsuf yang paling asli dan penting pada abad ke-20. Tetapi ia juga yang paling kontroversial. Pemikirannya telah memberikan sumbangan untuk beberapa bidang yang berbeda, seperti fenomenologi atau Merleau-Ponty, eksistensialisme atau Sartre-Ortega y Gasset. Memberikan sumbangan untuk beberapa bidang yang berbeda, seperti fenomenologi, eksistensialisme, hermeneutika, teori politik, psikologi, teologi, dan postmodernisme. Perhatian utama dari seorang Heidegger adalah ontologi. Dalam karyanya Being dan Time, ia mencoba untuk mengakses being atau sense dengan melalui analisis. Dalam karyanya Being dan Time, ia mencoba untuk mengakses being atau sense dengan melalui analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia atau Dasein yang berkenaan ke karakter duniawi dan sejarah manusia. Dalam karya-karyanya berikutnya, Heidegger menekankan nihilisme. Ia meletakkan penekanan pada bahasa sebagai jalan untuk membuka pertanyaan tersebut. Tulisannya yang sangat sulit, namun Being and Time tetap masih yang paling berpengaruh. Yang kedua, Jean-Paul Sartre, berlangsung pada tahun 1905 sampai 1980. Jean-Paul Sartre adalah seorang ateis dan satu-satunya filsuf kontemporer yang menempatkan kebebasan pada titik yang sangat ekstrim. Ia berpendapat bahwa manusia itu bebas atau sama sekali tidak bebas. Tentang kebebasan, Sartre mengatakan, manusia bebas. Manusia adalah kebebasan. Ia berpendapat bahwa kebebasan bukan merupakan ciri tetapi manusia itu sendiri. Konsep kebebasan ini membawa Sartre kepada penolakan akan Allah. Kalau ada Allah, maka Allah sudah mengetahui esensi dari manusia. Manusia tidak lagi mengetahui itu. Manusia akan melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi hal tersebut tidak mungkin karena pada manusia eksistensi mendahului esensi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tidak ada Allah. Dalam bukunya yang berjudul Eksistensionalis
and Humanist, Sartre memberikan tanggapan kepada orang-orang yang mengatakan eksistensialisme adalah ateis, bahwa eksistensialisme sama sekali bukan ateis yang menolak adanya Allah. Namun, seandainya Allah ada, hal itu sama sekali tidak mengubah apa-apa. Selanjutnya, aliran pragmatisme. Aliran ini sangat terkenal di Amerika Serikat. Pragmatisme mengajarkan bahwa sesuatu hal yang benar adalah sesuatu yang akibatnya bermanfaat secara praktis. Jadi, pragmatisme memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Kelompok ini bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Mereka berpendapat bahwa filsafat pada masa lalu telah keliru karena mencari hal-hal yang mutlak, yang ultimate. Tokoh yang terpenting dalam aliran ini adalah William James, atau berlangsung pada tahun 1842 sampai 1910. Pragmatisme pertama kali diumumkan dalam sebuah kuliah di Berkeley pada tahun 1898, berjudul Philosophical Conceptions and Practical Results. Sumber-sumber lanjutan mengenai pragmatisme disampaikan di Wellesley College pada tahun 1905 dan Columbia University pada tahun 1906 atau 1906 dan 1907. Pragmatisme yang muncul dalam bukunya terbagi menjadi 6 hal: temperamen filosofis, teori kebenaran, teori makna, hilastik tentang pengetahuan, pandangan metafisika, dan metode penyelesaian sengketa filosofis. James memandang pemikirannya sebagai kelanjutan dari empirisme Inggris. Namun empirismenya bukan merupakan upaya untuk menyusun kenyataan berdasarkan atas fakta-fakta lepas sebagai hasil pengamatan, tetapi kebenaran merupakan suatu proses. Suatu ide dapat menjadi benar apabila didukung oleh akibat-akibat atau hasil dari ide tersebut. Oleh karena itu, kebenaran baru menjadi sesuatu yang real setelah melalui verifikasi praktis. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah filsafat abad kontemporer. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.